Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi dengan kami Kontras Entertainment. Nah, kali ini kami akan berbincang dengan owner apa bang? Cireng Wasiat. Cireng Wasiat. Iya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya, sejarahnya bisa Cireng Wasiat, terus omsetnya ini per bulan berapa, biar bisa memotivasi warga atau penonton Kontras Entertainment. Jadi saya bisa dibilang owner dari produk saya sendiri, yaitu Cireng Wasiat ya. Jadi Cireng Wasiat ini awalnya memang cireng Bandung, cireng khas Bandung, dan kita dapat resep di Bandung. Dan kenapa bisa sampai ke nama Cireng Wasiat? Jadi Cireng Wasiat ini adalah resep titipan dari para senior-senior kami di Bandung. Daripada kita susah nyari nama, ya udah akhirnya kita namain Cireng Wasiat, dan ternyata emang belum ada gitu kan yang menamakan cireng tersebut gitu. Jadi ya agak sedikit ada keunikan lah gitu kan di nama produk kita ini. Cireng Wasiat itu awal launching di Pandeglang 2007. Bisa dibilang cireng pertama, pelopor cireng pertama di Pandeglang, khususnya di Banten ya. Yang pertama kali produksi itu kami gitu. Cireng Wasiat. Setelah itu kita launching 2007, eksis 2009, naik puncak penjualan hingga bahasa Sunda nama keteteran gitu ya, produksi. Terus akhirnya kita branding, ketemu titik pasarnya gitu kan, sampai akhirnya penjualan meledak. Kita cari mitra orang lain dan ternyata sama-sama jalan. Akhirnya kita benar-benar sama-sama maju di bidang cireng ini gitu. Nah, ini sejarah bisa datang ke Bandung hanya untuk belajar cireng apa ada? Kebetulan kita untuk ke Bandung itu ada undangan seminar, semacam pengetesan produk dengan hasil dari percobaan tersebut nanti diuji. Setelah itu baru dilegalkan untuk bisa diproduksi gitu. Jadi percobaan di seminar itu percobaan produk, kita nyoba di sana, bikin di antara peserta yang lain siapa yang paling perfect rasanya, kualitasnya. Jadi diuji di Bandung. Diuji di Bandung gitu. Cirengnya? Iya. Aci digoreng. Aci digoreng. Nah, kelebihannya dengan cireng-cireng yang lain nih yang ada di gorengan-gorengan yang lain itu pembedanya apa? Jadi kelebihan di cireng kami ini, kalau sebatas dari nama kan cireng aci digoreng, ya cuma aci dicampur air terus digoreng. Kalau kita enggak, kelebihan kita di dalam isinya cireng itu ada penyedap rasa, kayak semacam bumbu olahan yang kita olah terus dimasukin ke cireng hingga pas dimakan tuh enak gitu. Kelebihannya di situ dibanding cireng-cireng yang lain. Ini kan udah hampir puluhan tahun nih di dunia cireng. Omsetnya nih kalau boleh tahu berapa sih Mas? Kalau omset untuk saat ini bisa mencapai, kita kan biasanya ngitungnya kan per adonan. Satu hari bisa sekitar 40 sampai 50 adonan. Kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan sekitar per hari 35 sampai 45. 3,5 sampai 4,5 juta. Iya. Itu omset harian kotor ya, gitu. Kan namanya omset kan emang kotor ya, dihitungnya emang pengumpulan uangnya sekitar segitu sehari. Itu untuk satu cabang apa? Enggak, itu untuk semuanya. Kita kan diproduksi. Jadi untuk dari hasil produksi sekian ribu pieces yang kita produksi, terkumpullah jumlah segitu. Gitu. Oh, jadi produknya di sini? Di sini semua. Disebar ke lapak-lapak kita, ke yang mitra, ke lapak, ke semua orang yang beli. Gitu. Kalau sekarang cabangnya itu udah ada berapa? Kalau sekarang cabang di Pandeglang tuh ada 16. Berfokus di sekolah-sekolah, dan di luaran seperti pasar, perempatan, dan kantor-kantor, kantin-kantinnya.
kantin-kantin kantor maksudnya gitu. Jadi di Pandeglang ada 16, di Menes itu ada 4, di Serang ada 2, di Rangkas ada 6, di Tangerang ada 1 gitu. Ini kan lumayan banyak. Iya betul. Omsetnya juga lumayan lah. Iya alhamdulillah. Nah, ada sejarah nggak sih bang ketika misalkan ini untuk merintis jadi besar kayak sekarang? Awalnya kan nggak begitu besar. Iya. Gitu. Iya. Jadi ya sejarahnya itu ya tetap kita ngerintis dari bawah ya. Kita bawa produk, nawar-nawarkan ke kantin gitu, nyamperin orang yang jualan di kantin, Bu mau jualan nggak, Bu mau jualan nggak, gitu. Tetap kita berawal dari situ, berawal dari menawarkan bahasanya tuh inilah apa sales nyelesin lah gitu kan, nyelesin produk kita sendiri. Gimana caranya orang itu bisa tertarik sama produksi kita, sama barang yang kita produksi. Pas nawarin itu tuh bang, ini kan belum terkenal. Iya. Nah sempat ada kisah, ini nggak mau lah cireng. Oh itu udah banyak. Kalau itu mah udah lumrah ya, namanya orang nawarkan pasti ada yang dihina, ada yang ditolak aja, ada yang diusir, dan itu saya pernah ngerasain tiga-tiganya. Nah pengalaman yang terpahit nih bang dari penolakan pengalaman yang paling bisa diingat itu ketika saya datang ya ke sebuah sekolah lah, kita nggak bisa nyebutin kan sekolahnya. Produksi ini nggak diterima karena dituduh ada bahan-bahan yang nggak baik seperti boraks, pengawet, formalin segala macam gitu. Jadi benar-benar di ruangan tersebut kita datang menawarkan, dihina dan disuruh keluar. Sempet saya gitu. Kita pengalaman paling pahit di situ. Komplit kan, produk kita dijelekkan 1, diusir dari sekolah, oke, gitu kan. Ditambah ya udah, kita udah nggak bisa datang ke sekolah itu lagi, gitu. Entah apa dibalik itu, mungkin beliau juga punya histori ya dalam permasalahan cireng mencireng gitu ya, makanya nggak masuknya produk saya ke situ ya mungkin seperti itu. Makanya nggak enaknya itu ya dari semacam produk ini pakai bahan-bahan ini ya, oh berbahaya buat murid saya, nggak cocok buat diproduksi, nggak cocok buat dimakan. Itu gitu. Oleh guru atau kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Gitu. Ini kan ada nih pengusaha ya kan. Kadang kan mereka melihat dari sisi kesuksesannya. Iya kan? Betul. Nggak melihat ke belakangnya, gitu. iya. Karena setiap pengusaha pasti ada histori yang pahit, sama ada perjuangan yang dia lalui pastinya kan. Nggak mungkin kita buka usaha tiba-tiba high kan, tiba-tiba naik, tiba-tiba branding. Dan emang kenapa emang kita mengalah di situasi tersebut? Karena kita belum punya legalitas, kita produksi cireng belum mengajukan izin edar ke dinas kesehatan, karena wajar dong, kita mikirnya kan UMKM ya kan. Dan dulu tahun-tahun lama itu belum ada kepikiran buat meresmikan legalitas produk saya ini gitu. Jadi ya udah kita produksi, yang penting barang-barang yang bahan bakunya nggak berbahaya buat dimakan kan. Akhirnya kita pede, akhirnya kita tawarkan. Yang itu 2007 gitu. Ini kan udah lama, terus juga sekarang juga udah lumayan ada namanya lah ya. Iya. Bagi penikmat cireng. Iya. Nah, untuk mempertahankannya nih bang. Iya. Ini kan udah hampir 16 tahun ya. 16 tahun betul. 16 tahun berdiri, enggak pasti ada pasang surut. Gitu. Iya. Untuk mempertahankan itu. Untuk mempertahankan itu tetap kita nggak diam ya di sistem marketing. Kita harus banyak-banyak keluar, harus banyak-banyak menawarkan, dan harus banyak-banyak ketemu sama orang baru gitu. Ada inovasi nggak sih bang? Misalkan cirengnya dikemas atau ya, untuk inovasi kita kebetulan kemarin pas banget pertanyaannya. Kemarin kita baru mengeluarkan rasa baru untuk inovasi sendiri, yaitu cireng mercon ayam suwir kan. Cireng mercon ayam suwir itu kita produksi 3 tahun yang lalu, sempat vakum 2 tahun, akhirnya kita launching lagi. Dan sekarang booming kan cireng mercon ayam suwir itu di semua yang dijual di frozen, di online. Oh, gitu. Kan udah mulai ke minimarket. E-commerce ya. Ya, online shop gitu. Online shop. Tapi kita berfokus di daerah setempat. Karena namanya cireng kan nggak tahan lama ya. Yang pertama nggak tahan lama, yang kedua cepat
cepet belah. Kalau kering dia nggak tahan pecah dia. Pasti ada retak-retak kayak jelek lah kalau misalnya kita jual keluar dengan estimasi pengiriman 2-3 hari, wah kacau sih. Jadi kita berfokusnya di online itu paling di, kalau sekarang tuh di GoFood ya, di GoFood yang sekitaran Pandeglang gitu, yang someday, yang hari itu juga sampai gitu. Yang paling berfokusnya di situ aja sih, gitu. Luar biasa ya Bang. Iya, banyak historinya, banyak pahitnya sih maksud sebetulnya, banyak pahitnya yang kita lalui lah di perjuangan naikin branding Cireng ini. Dan sekarang masalah terbesar di Cireng ini yang pertama, emang yang nggak semua sih ya, pasti semuanya merasakan lah karena yang namanya kompetitor atau pesaing, ya kan. Mau produk kita sebagus apapun, namanya di Indonesia pasti ada kompetitor, pesaing gitu kan. Apalagi kalau produk kita udah naik-naiknya, ada aja tuh yang nyamain. Nah gitu. Nah kebetulan di Cireng Wasiat ini yang bisa kita pertahankan dari produk kita ini paling nama aja. Nah, nama Cireng Wasiatnya ini. Sekarang Cireng Wasiat alhamdulillahnya udah tersertifikasi hak kekayaan intelektual, atau nama Cireng Wasiat ini khusus untuk saya doang yang pakai, nggak boleh ada produk lain. Untuk pembeda mungkin dari rasa aja ya, mungkin dari rasa, dan nggak bisa saya jelaskan gitu, karena kalau dari bentuk, semua bentuk yang saya produksi dari mulai bunga, oval, bulat, itu mereka pun sama bentuknya seperti itu, yang meniru itu gitu. Makanya saya nggak bisa nyebutin perbedaannya apa, mungkin dari rasa aja gitu. Entah di kekenyalan lah, atau di rasa isinya lah, tapi lebih dominan di rasa isi dan kulit gitu. Di usia muda Bang ya. Karena kalau boleh tahu usianya berapa? Sekarang saya usia 23 tahun. 23 tahun, iya. Udah punya omset yang luar biasa lah Bang ya. Alhamdulillah. Gitu. Pasti udah nikah Bang? Kalau nikah belum saya. Nah teman-teman, ini kan patut kita contoh ya, karena beliau ini masih muda. Jarang-jarang loh Bang pemuda yang mau berusaha di bidang kuliner gitu Bang. Kadang kan mereka baru saja mencoba sebulan 2 bulan, betul, ada masalah sedikit udah menyerah. Nah pesannya ini apa Bang? Pesan bagi para pemuda yang ingin berwirausaha. Kalau pesan saya sih untuk para perintis gitu ya. Kalau saya kan termasuk kan pewaris gitu kan, walaupun emang jujur saya emang Cireng ini kan pewaris ya, maksudnya meneruskan. Tapi meneruskannya itu emang benar-benar kayak dimulai dari nol. Kita nyari konsumen baru hingga 80%. Konsumen lama itu cuma 20%-an lah setelah saya teruskan ini. Jadi saya kayak bener-bener mulai dari nol gitu. Pesannya ya buat kaula muda ya, buat kaula muda pesannya itu jangan gampang nyerah, terus cari partner yang bagus lah intinya. Cari partner yang bagus, yang jujur, yang mau diajak kerja sama-sama kerja berat gitu, sama-sama berjuang lah di bisnis tersebut gitu. Emang selama ini Bang, maaf nih ya, kan disebutkan yang mau buat kerja sama, kan itu kan tanda kutip tuh Bang. Iya. Jadi yang maksud bekerja sama itu kita nyari mitra. Kebetulan kan Cireng saya ini kan berfokus di mitra. Kita kan khusus di produksi ya. Kalau untuk penjualan tuh ada orang lain. Gitu. Karena apa? Saya mikirnya kalau memang misalnya saya jual dan produksi itu nggak kepegang datanya. Gitu. Jadi sekarang Cireng Wasiat ini untuk penjualan tuh ada mitranya tersendiri. Gitu. Riskan nggak sih Bang bermitra kayak gitu? Sampai saat ini sih dengan mitra yang sekarang sih aman-aman aja. Pernah ngalamin tipu kan misalkan? Kalau ketipu mungkin nggak di penjualannya ya, tapi di karyawannya, di karyawan si mitra itu. Gitu. Boleh ceritain Bang kayak gimana? Jadi punya karyawan ya, punya karyawan dagang yang sistemnya gaji. Masalah setoran di kita itu emang diambilnya nggak per hari, diambilnya per minggu.
Kenapa orang itu bisa nipu kita? Karena mungkin beliau ngerasa megang uang itu besar, akhirnya tergiur dan dia pakai-pakai aja. Nah itulah dari situ banyak miskomunikasinya dari hal-hal seperti itu, dari setoran aja sih sebetulnya, nggak ada dari yang lain. Kalau masalah tipu menipu ya, gitu, nggak ada penyelewengan segala macam, nggak ada. Mungkin dari setoran aja yang ditilep lah, gitu kan, yang nggak di-storin selama 2 minggu lah, gitu kan, gitu. Di bidang usaha pasti selalu ada kayak gitu loh. Pasti. Sebelumnya juga sempat ngobrol dengan yang lain ya. Mulai dari ada yang kayak tadi abang, terus karyawan yang nggak bertanggung jawab. Iya. Nah, untuk mengantisipasi itu tuh bang, biar teman-teman yang mau baru mencoba terus terkena jebakan yang seperti itu tuh. Yang pertama kita harus tegas ya. Kita harus tegas sama orang baru. Kita nggak boleh ngasih celah sedikit pun buat orang itu benar-benar nganggap kita tuh remeh. Terus harus teliti dari hal apapun itu, dari kedisiplinan, dari kejujuran yang pasti kan. Nah itu dari 2 inilah, itu harus teliti dan harus tegas sama orang gitu. Bisa dibilang kalau misalnya bisa ketemu sama orang baru tuh jangan pakai senyuman. Kalau bisa ketemu sama orang baru, sama calon karyawan kita, nggak usah pakai senyuman. Tegesin biar mereka tuh segan sama kita gitu. Itu adalah tips yang sederhana lah. Tips yang sederhana sebetulnya. Jadi gitu. Itu pesan dari beliau terhadap bagi pemuda yang mau berusaha. Iya. Harus kuat hati lah. Usaha itu harus kuat hati, harus benar-benar yakin kalau misalnya usaha kita itu emang bisa maju gitu. Tapi boleh dicoba ini bang? Silakan dimakan. Nah. Cireng wasiat. Iya. Kirain nih bang, Cireng wasiat ini ngambil dari nama daerah gitu. Oh enggak, emang di Pandeglang itu ada yang namanya Kampung Ciwasiat. Nah tapi bukan gitu. Emang Cireng wasiat itu diambil emang dari inovasi kita aja, dari pikiran kita aja, dari emang ide kita lah istilahnya kan. Ide kita mau namain apa nih gitu kan, akhirnya muncullah kata wasiat ini yang dinamakan Cireng wasiat. Mungkin di kalangan orang-orang Pandeglang kota ya, itu udah alhamdulillah udah nggak aneh lah Cireng wasiat ini, karena kan kita awal launching itu kan di pasar. Dulu kan pasar lagi rame-ramenya kan. Nah kita naik brandingnya di sana di pasar, hingga sekarang melarinya ke sekolah-sekolah. Tapi ini bang rasanya pedas ya. Iya. Nah bagi teman-teman yang doyan pedas, ini pas banget nih. Emang semuanya kayak gini bang? Ada yang nggak pedas. Yang nggak pedas itu rasa abon yang bulat. Gitu. Karena kan kita mikirnya itu produksi yang pedas dan nggak pedas tuh karena nggak semuanya orang suka pedas, gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kita produksi yang rasa abon, pure abon, gitu. Jadi nggak pedas sama sekali, gitu. Nah itu bincang-bincang kita kali ini bersama owner Cireng Wasiat. Maka bagi teman-teman yang mau memesan atau bermitra dengan Cireng Wasiat, bisa menghubungi abang. Ya, bisa menghubungi saya di Instagram, bisa di Facebook pun ada, nomor WhatsApp pun ada di Instagram, tinggal diklik dan tinggal di WA saya ke saya, kontak person. Nah, itulah tadi disebutkan ya, bagi teman-teman yang mau berusaha, mau berdagang bang ya, nanti bisa disuplai sama ownernya. Iya. Nah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.